Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Malam ini kita akan mempelajari ilmu Nahwu, ya. Kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, ya. Nah, sebelum kita sampai untuk mempelajari ilmu Nahwu, kita perlu kenal dulu apa itu ilmu Nahwu. Nah, itu yang perlu kita tahu dulu, apa arti ilmu Nahwu. Sejak kapan dinamakan ilmu Nahwu? Najari lae pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu an, ada seorang sahabat yang beliau ajarkan tentang fa'il, maf'ul, fi'il, kan? Namanya Abi Aswad Ad-Du'ali. Itu Abi Aswad Ad-Du'ali. Nah, ketika Sayyidina Ali mengajarkan kepada Abi Aswad ini kalau ada ini pekerjaannya, kalau fa'il ini, kalau maf'ul ini, kalau fi'il ini, itu. Apa yang kasihnya Ali? Hadzan nahwu ya Abil Aswad. Ini contohnya, hai Abil Aswad. Nah, itu boyak barokah engkan pendapat Sayyidina Ali no. Ya ampun, ente arana nahwu. Hingga saat ini tabarrukan ulun deparan. Kita cari tabarruk dari Sayyidina Ali. Jadi kalau ditanya siapa pertama kali pencetus kata ilmu Nahwu ini, adalah Sayyidina Ali. Siapa pertama orang yang diajarkan di dalam ilmu Nahwu ini? Abil Aswad Ad-Du'ali. Jelas? Nah, setelah Abi Aswad ini ada orang tertarik. Nah, salah satu imam yang tertarik namanya Al-Khalil. Angkat laun lek ilmu Nahwu, pasti lek kitab-kitab Nahwu qala Al-Khalil. Ini orang yang belajar pertama ilmu Nahwu sama Abi Aswad ini, Ad-Du'ali ini. Nah, setelah itu mulai tertarik orang-orang untuk mempelajari ilmu Nahwu. Siapa itu yang pertama menulis ilmu Nahwu, kemudian membukukan, membuat cabang-cabang sampai maf'ul, mubtada dan yang Anda kenal itu, Yaran Imam Sibawai. Ya, itu beliau ulama pertama yang membukukan ilmu Nahwu, ya. Nah, setelah Imam Sibawai ini mulai berkembang, banyak orang belajar ilmu Nahwu. Akhirnya timbul mazhab Nahwu yang pun terkenal ahli qiraat no, Imam Al-Kisai kan terkenal. Itu nanti ada ulama khusus yang mazhabnya Basrah, ada yang Kufah, di Mekah juga begitu. Arak Bani Najid, Arak Bani Hijaz, Arak Bani Tamim, itu cara mempelajari ilmu Nahwunya, lugotnya berbeda-beda, ya, artinya mazhabnya berbeda-beda. Di Mesir juga seperti itu. Nah, berkembanglah pesat jadinya ilmu Nahwu. Kemudian setelah itu turun binurun sekitar tahun 500 Hijriah ke atas, lahir seorang ulama Nahwu yang luar biasa, namanya Ibnu Mu'ti. Nah,
Itu yang dijelaskan oleh Alfiah no. Nah, setelah Ibnu Mu'ti itu sekitar tahun 600 Hijriah, lahir lagi seorang ulama hebat namanya Ibnu Malik. Ya ampun, Alfiah Ibnu Malik no. Tadinya Alfiah Ibnu Malik itu 3000 bait bercampur jari sekek kanci ilmu sorof. Lalu beliau mengkhulasah, meringkas, menyimpulkan jadi 1000 bait. Itu yang Anda baca ya. Nah, setelah itu sekitar 600 sekian Hijriah itu, setelah beliau Imam Ibnu Malik ini, lahir seorang imam namanya Ibnu Aqil. Nah, itu yang Anda pelajari. Nah, setelah Ibnu Aqil ini lahirlah seorang imam dari suku Ajurumiyah bernama Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Ya Ran. Nah, jelas. Itulah sahibul kitab dari matan Jurmiyah, aslin matnul Ajrumiyah. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang pembukaannya dulu baca. Cukup. Dengar baik-baik. Lihat mutamimahnya. Fahadhihi muqaddimatun, terus fi ilmil arabiyah. Perhatikan. Ilmil arabiyah. Ya. Nah, di sana Anda bisa membedakan. Ilmu arabiyah itu 12 banyaknya. Supaya Anda mulai bedakan apa itu ilmu arabiyah. Salah satu yaitu ilmu nahu. Ya. Pertama ilmu nahu, ilmu tasrif, ya. Ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, itu semua namanya ilmu arabiyah, ilmu lughah. Ya, berarti itu ilmunya beda-beda. Nggih? Ilmu qawanin al-kitab, ilmu arud, ilmu qawafi, nah, itu namanya, itu ilmu arabiyah, ya. Nah, jadi yang dikatakan ilmu arabiyah itu bukan hanya nahwu, salah satunya ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu menurut Imam Suyuti wajib dipelajari bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Innal uluma kullaha muftariqatun ilaih. Muftakirah, iftiqar, muftakir. Dia membutuhkan. Lamun tendek ngerti ilmu nahwu, kita tidak pernah punya pemahaman yang benar tentang kitabullah wa sunnatir rasul. Bagaimana mungkin Anda bisa jadi ustaz kalau tidak paham ilmu nahwu? Karena itu jalan supaya Anda bisa memahami. Tuh tujuannya. Yang kedua, supaya kita tidak banyak salah ngomong dalam membaca, dalam berbicara, dalam beradab berbicara. Kenapa? Karena ada susunan katanya. Nah, jelas? Itu tujuan orang mempelajari ilmu nahwu. Jadi semua ilmu itu, bagi semua ilmu yang lain di dalam ilmu arabiyah itu, dia menuntut, dia membutuhkan, namanya ilmu nahwu. Makanya orang yang tidak mempelajari ilmu nahwu, yang tidak memahami ilmu nahwu, dia tidak memiliki pemahaman yang benar. La yafqahu la yafqahu fiqhul haq. Jadi dia tidak bisa memahami sesuatu yang benar atau fahmul haq, pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang benar untuk mengerti kitabullah, sunnatir rasul adalah dengan mempelajari ilmu Nah, ilmu nahwu yang tadi dikatakan fil ilmil arabiyah,
Yaitu salah satunya nahu, kedua ilmu tasrif, ilmu sorob, ya, ketelu ilmu lughah, itu ilmu Arab semua itu. Keempat ilmu badi, kelima ilmu ma'ani, keenam ilmu bayan, kepitu ilmu arut. Ilmu arut nu gaya-gaya dengan hak musik dia, hak lagu-lagu amnu, syair-syair no Arab no, yaran ilmu arut, ara ilmu no. Ya, ada namanya ilmu qawafi, ilmu kembali le akhir-akhir syair no, tarik doang baris, berbintan tatul kalimat. Deh, ada juga namanya ilmu muhadharah. Nah, malah ini bagaimana cara orang kita mempelajari tarikh, sejarah dan lain sebagainya, ya, di dalam ilmu-ilmu Arabiyah. Dan semua itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak paham ilmu nahwu. Nah, jelas itu dari situ kita mulai berpikir bahwa ternyata ilmu nahwu itu sangat penting. Jadi seorang ustadz ketika ingin mendidik agama itu harus dia pelajari itu. Maka bagi tulab, bagi murid-murid yang belajar itu wajib dia pelajari ilmu nahwu kalau dia masuk pondok pesantren atau masuk pendidikan agama, harus itu diwajibkan di mana-mana pesantren, ya. Karena itu nanti caranya mereka memiliki pemahaman yang benar. Lanjut. Nah, ini kenapa dikatakan mutammimah al-jurumiyah? Nah, untuk menyempurnakan pemahaman tentang masalah-masalah di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Setelah Anda sudah belajar matan jurumiyah, sekarang saya ingin tahu lebih sempurna tentang matan jurumiyah yang tadinya kita sudah pelajari, mulai dari kalam, fi'il, fa'il, maf'ul, kan sudah belajar. Nah, sekarang mutammimahnya, ya, yang akan dipelajari. Tetapi mutammimah yang ada di situ ada syarahnya. Nah, itu yang akan saya jelaskan kepada Anda sekarang. Apa itu yang sebenarnya, yang mana yang sebenarnya yang sempurna di dalam pemahaman ilmu nahwu. Lanjut. No, takunu wasitotun, ya, bainaha wa baina ghai. Mutammimah itu akan menjadi perantara, bares, di antara kitab matan jurumiyah ini dengan kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Jadi Anda tidak bisa baca kitab-kitab yang mutawalat. Misalnya milik Perajaan kitab Alfiyah, Asmuni, Syarah Asmuni, kitab-kitab yang lain itu yang besar-besar tidak bisa Anda pelajari sebelum menguasai mutammimah ini. Jadi nenek sebut kitab bele-bele, wah, nih harus sempurnakan dulu pemahamannya. Yang ini baru, ini kan perantaranya. Wasitotun, jalannya untuk sampai ke yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Lanjut. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari bab kalam, ya. Coba baca. Terus huwal lafzul murakkabu mufidu, mufidu bil wad'i. Sekarang ini yang perlu Anda pahami. Yang selama ini kita tahunya al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil. Satu yang perlu kita tahu,
Lamunara tulisan kena al kalamu, deh al kalamu. Lihat ini, kalam ini isim apa namanya? Ya, kalamum, kalima asal kalimatnya, ya. Kalima, yaklimu, kalaman masdarnya, ya. Alif lam yang ini, alif lam ini, ya. Ini namanya alif lam lil ahadi. Ingatan? Alif lam lil alif lam lil ahadi. Nah, alif lam lil ahadi ini ada namanya lil ahadi zikri, ya. Lil ahadi zikri, ada namanya lil ahadi alami, ya. Ada namanya lil ahadi huduri. Sekarang saya jelaskan. Lil ahadi huduri. Harus Anda tahu ini. Nanti ilmunya akan ke sana. Sekarang kita sudah berbicara tentang alif lam. Alif lamnya saja dulu kita bahas, ya. Lamunara tama alif lam lamun teparan alif lam lil ahadi, ingatan. Berarti alif lam kalimat kalam ni ara mudhof. Status kalimat kalam ni mudhof. Mana yang mudhof ilaihnya? Nah, ini gantinya. Nanti akan disebutkan. Jadi asli maksudnya ini kalamun nahwiyin. Nah, jelas? Kalam menurut ilmu nahu. Kalamun nah. Mana kalimat an-nahwinya? Tidak ada. Inilah alif lam ini. Itu sebabnya dikatakan alif lam lil ahadi. Masuklah dia alif lam ini di dalam ilmu kalam ini. Maksudnya kalamun nahwi aslinya. Jelas? Kalam menurut ilmu nahu. Karena kalam itu asli aran kalam no. Aparan kalamun bila sautun waharpun, tidak dia memberikan suara, tidak juga memiliki huruf. Seperti kalam Allah itu tidak begitu, tapi aslinya itu aslinya kalam. Tetapi kalau sudah masuk di dalam ilmu nahu, berarti yang dimaksud kalam menurut ilmu Jelas apa pendek? Berarti kalam menurut ilmu nahu. Aslinya ini kan, atau di dalam apa syair itu kalamuna lafzun mufidun kastakim, mau kan? Nah, kata kalamuna, kalamu mudhof, nun mudhof ilaih. Nah, yang dimaksud dengan kalamuna menurut kami ahli nahu, itu maksudnya, ya. Jadi asli kalimatnya kalamun nahwiyin. Nah, jelas? Nah, aslinya ini kalamun nahwin. Nah, kalamun nahwiin. Ini aslinya. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya saya ganti kata nahwiin ini? Saya ganti dia. Tidak saya taruhkan lagi kata nahwiin ini, saya masukkanlah alif lam di sini. Jadi al-kalam, hilanglah ini. Tuh, salah satu contoh. Jelas? Nah, ketika seperti ini namanya lil ahadi zikri. Jelas? Disebut dia. Ya, yang disebut apa? Alif lamnya, caranya, badalnya dari kata kalimat nahwu itu disebut dia dengan alif. Nah, saya kasih contoh lagi biar gampang. Al-Qur'an. Wa arsalallahu fir'auna rasulan. Nah, deh, Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, ya kan? Sekarang rasul siapa yang dimaksud itu? Anda sudah tahu kan? Nah, berarti yang dimaksud adalah Rasul Musa, kan? Berbeda. Rasul Musa. Apa lanjutan ayatnya? Wa wasa fir'auna rasulah, katanya kan? Dan Fir'aun mendurhakai Rasul. Siapa yang durhakai?
Jadilah ini ar-rasulah, hilanglah kata Musanya. Taman akal dek? Logis tidak? Itu namanya alif lam lil ahadi zikri. Nah, jelas? Alif lam lil ahadi zik. Nah sekarang saya ingin tahu mana namanya alif lam lil ahadi alam. Nah, ini paling gampang contohnya. Kata Madinah setiap alam. Satu tempat yang alam. Madinah artinya kota. Jelas pendek? Madinah artinya kota. Makkah artinya kota. Jelas? Gor artinya bukit. Nah, saya ingin tahu sekarang. Kalau yang saya maksud adalah Madinah yang di sana namanya Madinatul Munawarah. Saya hilangkan munawarahnya, saya taruh di sini Al-Madi. Nah, masuk akal enggak? Ya? Mekah. Kalau yang saya maksud Mekah yang di sana Makkatul Mukarramah, saya hilangkan mukarramahnya, saya masukkan alif. Jelas pendek? Maka ketika Anda lihat kitab nanti, kalau statusnya seperti ini, lil ahadi namanya, 3 hal ini pikirkan. 2, jelas? Yang ketiga, sekarang huduri. Lil ahadi huduri. Hanya berlaku kata hudur. Misalnya, nah, yaumun. Kalau dia bilang yaumun, itu artinya hari. Hari kapan saja. Tapi saya ingin sekarang supaya hari ini, hari yang hadir ini, saya taruhkan di sini. Kan? Saya mau hilangkan kata hadir ini. Saya masukkan alif lam. Jadi alia hilang, ini maksudnya hari ini. Soal enggak? Logis? Ya? Ah, biar jelas. Siapa yang kurang jelas? Ya? Ah. Ini namanya alif lam lil ahadi. Kenapa dikatakan alif lam lil ahadi? Status kalimat itu al-kalamu. Yang dimaksud itu adalah kalam menurut ilmu nahu. Kalamun nahwin. Kalamu mudhaf, nahwi mudhaf ilaih. Ya? Ketika kata nahwin ini saya buang, saya ganti dia dengan alif lam. Alif lamnya ini yang namanya alif lam lil ahadi. Kalau disebutkan alif lamnya itu penggantinya, ya, yang mudhaf tadi itu namanya alif lam li ahadi zikri. Kalau lalu lil ahadi ini ada 3. Kalau menunjukkan tentang alam, ya alam majti misalnya. Yang kita maksud di sini masukkan al-majti. Ya. Tadi contohnya ini. Kalau dia bilang Madinah, berarti semua kota namanya Madinah di tiap kota. Tapi kalau yang saya maksud Madinatul Munawarah yang kotanya Nabi, ya, berarti munawarahnya saya hilangkan, saya masukkan alif lam. Jelas? Atau misalnya Tursina, Bukit Tursi. Nah, hilang kata sinanya, taruh alif lam At-Tur, berarti maksudnya Tursi. Nah, itu namanya lil ahadi dzikr. Kemudian li ahadi hudur tadi kata yaumun. Kalau saya mau misalnya kata mengatakan yaumun pada hari itu. Kalau yaumun kita tidak tahu hari kapan. Tetapi pada hari ini hadir dia hari itu, makanya dikatakan hadir. Kan aslinya yaumul hadiri atau yaumul an. Hari sekarang ini saya buang di sini, saya tambahkan alif lam. Ya, namanya lil ahadil hu. 1. Jelas sudah dulu ini pemanaannya. Kalam di dalam menurut ilmu nahu, kan? Kalam menurut ilmu nahu tidak bisa dikatakan kalam kalau tidak ada yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Kalau kurang salah satu dari 4 ini tidak bisa dia jadi kalam. Nah,
Jelas pandai? Apa kuncinya dia jadi kalam? Lafzul, murakkabul, mufidu, bilwan'i. Jelas? Kalau kurang satu ini tidak dikatakan kalam. Jelas atau tidak? Satu yang kurang tidak bisa dikatakan kalam. Pertama apa syaratnya? Pertama supaya dia jadi kalam. Lafzul. Nah, deh. Alaf. Nah, baru bisa dikatakan kalam. Dia harus apa itu lapas? Nah, itu yang perlu Anda tahu. Sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Bunyi yang keluar dari sebagian huruf-huruf hijaiyah itu mulai dari alif sampai ya. Satu dulu, ya. Itu namanya lah. Ingat, lapas yang keluar, bunyi yang keluar dari mulut mulai dari huruf salah satu itu mulai kan alif sampai ya salah satu. Contohnya Zaidun. Za, ye, dal. Hah? Jelas? Za, ya, dal. Ini kan lapas. Nah, yang antum tidak bisa pahami, yang perlu Anda tahu sekarang, ada namanya hukman, ada namanya hakikotan. Lapas ini dulu. Mana yang dinamakan hukman? Zaidun ini punya domir enggak? Punya domir enggak? Punya domir. Saya taruh saja di sini koma. Siapa yang berdiri ini? Zaidun berarti Jelas? Ini namanya hakikat, ini namanya hukman. Jelas atau tidak dulu? Jelas? Ini namanya hakikat, ini namanya hukman. Makanya sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah hukman kana au hakikotan. Hukmannya ini, walaupun saya tidak sebut nama orangnya, saya bilang dia sudah kena, namanya itu secara hukum. Kalau saya ingin tahu sebut orangnya, namanya Jelas? Sekarang lapas ini, ingat, ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Nah, ingat, ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Nah, ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Nah, ini yang perlu Anda tahu. Baru mengerti langsung nanti, ranil munahu. Lapas yang namanya Zaidun ini namanya lapas mustakmal. Dia bisa beramal. Yang muhmal dulu saya jelaskan. Kalau Anda bilang si Zaidun ini, Anda balik kalimatnya. Ada orang bernama Zaidun, Anda panggil dia Daiz. Ngerti enggak orangnya? Nah, diabaikan, itu arti muhmal. Lapas terabaikan. Jelas? Dia tidak, hei Daiz, dia kan tidak mungkin melihat. Kalau dia tidak bisa melihat karena Anda panggil dia, itu artinya muhmal. Kalimat yang lapas yang Anda suruh tidak bermakna. Jelas atau tidak? Dia tidak bisa beramal. Nah, jelas? Itu namanya muhmal. Contoh yang lain, suara rintik hujan. Tik tik tik. Mana Anda? Bisa beramal? Tidak bisa. Ya? Contoh suara gendang, dung dung. Beramal tidak? Tidak bisa. Suara tekek, suara kodok, itu namanya lapas mu'mal walaupun ada hurufnya. Jelas? Ada hurufnya, itu namanya lapas Nah, sedangkan yang namanya lapas mustakmal, dia bisa beramal. Dipahami. Ya ini kalimat Zaidun ini namanya lapas yang dimaksud di sini itu adalah lapas mustakmal. Jelas, bukan lapas muhmal. Ya, karena dia tidak bisa jadi fa'il. Ini tidak bisa jadi fa'il. Atau tidak bisa jadi maf'ul karena tidak mustakmal, tidak bisa bekerja, tidak punya makna. Kan? Misalnya ja'a tik tik, masuk akal enggak?
Nggak bisa kan? Nah, itu yang dimaksud dengan. Nah, jadi apa? Yang dimaksud dengan lapas di dalam kalimat ini, ya, yang dimaksud dengan lapas di dalam kalimat, lapas sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah hakikatan kana au hukman. Ya, yang mustakmal, ghairu muhmal. Jelas? Yang mustakmal. Nah, mulai berindeng. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang tidak beramal, artinya kalimat muhmal, dia tidak bisa termasuk dalam kalam. Berapa? Ada orang ngomong misalnya tek 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 dong dong dong, ngerti enggak? Enggak ngerti kan? Nah, itu namanya lapas muhmal. Saya jelaskan lagi. Berarti sudah paham apa itu lapas, ya? Satu sudah penjelasannya. Berarti lapasnya mustakmal. Jelas? Tapi ada orang bernama Dais. Ada orang bernama Dais, jadi dia mustakmal. Kan mustakmal jadinya. Ada orang bernama Dais, namanya Dais, mustakmal. Tapi Dais itu kalau Anda panggil dia Zaid, muhmal jadinya. Ah, jelas? Ah, ketemu lapas, ya. Berarti mana ini kalimatnya? Zaidun. Itu contoh gampang sekali. Zaid berarti ini Kenapa? Bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il. Karena dia Satu. Sekarang lanjut. Al-murakkabu, yang tersusun. Kenapa Anda bingung ketika mempelajari ilmu nahwu? Mana maksudnya yang tersusun? Satu, telu. Yang tersusun itu Yelwe gat yang tersusun. Tapi salah satu yang perlu Anda tahu, ada namanya tarkiban, ya. Tarkiban isnadian, ya. Ada namanya tarkiban idhofian. Ada namanya tarkiban wasfian. Nah, yang dimaksud di sini murakkab nih harus tarkiban isnadian, bersusun, bersandar secara hukum. Saya kasih contoh biar Anda ngerti sekarang. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun dia bersandar, ini namanya tarkiban isnadian. Jelas? Hukumnya berbeda. Zaidun kan mubtada, hukumnya berbeda. Qaimun khabar, isim fa'il. Kan? Berbeda hukumnya kan? Tapi kalau tarkiban idhofian, satu makna dia, satu hukum. Contohnya Zainuddin. Yang mudhof pun ilaih. Jelas? Mudhof pun ilaih. Nih, kan Zainun. Kan ini asli namanya Zai. Lalu mudhof addinya. Kan satu makna ini. Kalau ini dua makna, ini namanya tarkiban isnadian. Sama ada tarkiban wasfian, sifat. Allahur Rahmanur Rahimu. Satu kan, satu makna dari Allahnya. Lagu bersusun. Itu namanya tarkiban wasfian. Tarkib sifat. Ini namanya tarkib idofi. Yang bersandar. Kalau dia mudhof, saubu hazin. Mudhofin ilaih. Berarti pakaian dari kapas kan satu makna. Jelas apa, Dek? Satu
Yang dimaksud di murakkabu di sini adalah tarkiban isnadian. Jelas? Nah, satu contohnya itu. Ini isim, ini bersandar. Si Qaimun ini bersandar dia kepada za. Ada mubtada, ada kho. Atau koma Zaidun bersandar ini. Zaidun bersandar kepada pi. Jelas enggak? Ini namanya tarkiban isnadian. Itu perlu Anda tahu. Ya. Ketika hukumnya berubah, artinya hukumnya berbeda. Ya. Ketika hukumnya berbeda, di satu sisi fi'il, di satu sisi isim, tapi dia bersandar. Fi'ilnya terikat sama fa'ilnya, mubtadanya terikat sama khobarnya. Itu namanya isnadian, niaran musnad. Jelas? Disandarkan. Ini bersandar, dia saling bersandar keduanya ini. Ya. Jelas? Nah, yang dimaksud di sini yang murakkabu itu adalah ini. Tarkiban isnadian, bukan yang dua ini. Bukan yang mudhaf ilaih, bukan yang harfu jar, bukan. Ya, bukan yang ini, bukan yang sifat di dalam murakkabnya ini. Jadi kalau yang Anda pikirkan sekarang ini yang tiga ini. Jadi ketika mengatakan lafzu berarti yang mustakmal, yang bisa beramal, isim. Kalau Anda bilang murakkab berarti yang bersandar secara hukum, bukan bersandar secara mudhaf. Bang Desim beda nih. Ya, kalau bersandar secara hukum ini hukumnya berbeda. Ini isim fa'il, ini mubtada. Ini fi'il madhi, ini fa'il. Kan atau saya balik. Zaidun koma. Ini semua bersandar ini. Jelas? Ini semua yang tiga ini dia bersandar. Ini namanya tarkiban isnadian. Jelas? Jadi ya, mana ini maksud dengan murakkabu ini adalah yang tarkiban isnadi. Kalau dia tarkib macam begini, ini namanya kalimat. Jelas? Susunannya mudhaf, mudhafin ilaih, saubu, hadzin. Pokoknya yang mudhaf ilaih. Ya, itu namanya tarkiban idhofian. Satu dia enggak, ini satu hukumnya. Zaidun dan Din ini satu. Dari artinya saja. Satu mana? Tapi kalau ini kan beda makna. Beda kan? Nah, ini namanya tarkiban isna. Jelas? Jelas ya? Langsung paham kan? Nah, dua sudah. Yang ketiga, al-mufidu. Nah, apa maksudnya al-mufidu? Yahsunu sukutu alal mutakallim. Ketika yang ngomong itu lebih baik dia diam karena tidak punya makna. Ya, artinya apa? Ketika ada orang ngomong lantas kita tunggu orang itu ngomong bermakna atau tidak? Hah? Ada orang ngomong lalu kita dengarkan. Bermakna atau tidak? Bermakna. Itu namanya mufidu. Tapi kalau ada orang tidur lalu dia ngomong, bermakna atau tidak? Walaupun dia ngomong. Tidak kan? Nah, itu gairul mufidu, yang mufidu. Ya, tahu-tahu kena yahsunu sukut. Artinya orang itu kalau lebih baik dia diam kalau tidak punya mana. Jelas? Paham? Nah, itu yang dimaksud al-mufi. Maka di sini kalau ada orang gila ngomong tidak bermakna. Kenapa? Karena tidak mufi. Ada orang ngigo tidak mufidu. Jelas? Nah, yang berfaedah. Nah, saya tanya sekarang. Zaidun qaimun berfaedah tidak? Berfaedah kan? Nah, qoma Zaidun berfaedah tidak? Zaidun qoma berfaedah tidak? Jelas.
Nah, kalimat lafaz ini, ingat, yang ini, yang murakkab ini, yang mufidu ini, ingat, ini semua namanya kalimat. Jelas? Jelas tidak? Lafaz Zaidun ini, ya, namanya kalimat. Jelas? Lafaz murakkabu ini, habaru nih, isnadian nih, namanya kalimat. Ya, berfaedah yang dia ngomong, ini kan dia berfaedah ini, namanya kali. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalimat ini namanya qaul. Kalimat tambah kalimat sama dengan qaul. Jelas atau tidak? Selama ini Anda berpikir ini fi'il madhi, ini fa'il kan? Ini mubtada, ini khabar, isim fa'il kan? Ini semuanya isim. Kapan dia jadi fi'il? Ketika dia sendiri. Ketika sudah bersandar seperti ini namanya isim. Semuanya. Iya, dan kalimat. Jelas apa enggak? Ya? Nah, yang terakhir, bil wad'i. Apa maksudnya bil wad'i? Pasti dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan maksud, punya maksud yang ngomong itu. Jelas tidak? Dia punya maksud. Tentu bisa enggak orang Arab ngomong dengan orang Inggris, tapi sama-sama enggak mengerti bahasa? Karena ini lahir bahasa ini di Arab, Sayyidina Ali mengajarkan kepada orang Arab, tentu maksudnya bahasa punya maksud. Iya kenen bil wad'i. Jelas atau tidak? Ya, berarti apa itu kalam? Lafaz yang mustakmal, murakkabu yang isnadian, tarkiban isnadian, al-mufidu yang baik, artinya memiliki faedah, bil wad'i dengan mempunyai maksud tertentu, artinya dengan menggunakan bahasa Arab. Karena ilmu nahwu itu kita berbicara tentang bahasa itu sebabnya dimaknai dengan menggunakan bahasa Ketemu tidak? Tidak? Nah,